Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Azara dengan NIM 32024020030. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi saya untuk memenuhi tugas UAS saya. Halo teman-teman, pernah nggak sih jadi bendahara organisasi terus tiap akhir bulan pusing rekap keuangan dari catatan yang bertebaran? Ada di buku, ada di Excel, ada juga yang cuma diingat doang. Nah, di video kali ini aku mau ajak kalian keliling aplikasi yang aku buat ngatasin masalah itu. Namanya Sistem Informasi Keuangan Organisasi. Nah, kita bahas dari latar belakangnya, teknologi di baliknya, sampai demo lengkap semua fiturnya. Tonton sampai habis ya. Nah, jadi awal mulanya aku lihat banyak organisasi di kampus aku, entah itu BEM, UMKM, ataupun himpunan. Nah, pengelolaan kasnya masih manual, bahkan pemasukan dicatat satu file, pengeluaran di file lain. Nah, iuran anggota malah kadang cuma diinget-inget siapa yang udah bayar dan siapa yang belum. Masalahnya, cara kayak gini rawan banget human error, salah ketik angka, lupa update, atau bahkan datanya hilang karena laptop error. Belum lagi kalau mau bikin laporan penanggung-jawaban di akhir periode, kan harus rekap ulang dari awal, buang-buang waktu. Nah, dari situ aku kepikiran kenapa nggak dibikin satu sistem aja yang bisa nyatuin semua proses ini, dari pencatatan transaksi, iuran anggota, sampai laporan otomatis dalam satu aplikasi web yang gampang diakses siapa saja yang punya wewenangnya. Maka lahirlah Sistem Informasi Keuangan Organisasi ini. Aplikasi ini aku bangun pakai framework CI yang berbasis PHP dengan database MySQL buat nyimpan semua data mulai dari anggota, transaksi, sampai ke user. Aku pilih CI karena strukturnya rapi, pakai konsep MVC. Jadi model view sama controller dipisah. Controller agurusin logika dan alur data. Nah, model yang komunikasi ke database dan view yang menampilkan hasil ke pengguna. Jadi, kodenya lebih terorganisir teman-teman dan gampang dikembangin lagi ke depannya. Oh iya, aplikasi ini juga aku tambahin fitur AI loh buat kasih rekomendasi karir ke anggota berdasarkan data organisasinya. Nanti aku bahas lebih detail pas masuk ke bagian anggotanya. Baik teman-teman, di sini adalah halaman landing page. Nah, di mana di sini langsung saja kita login. Nah, oke, sekarang kita masuk ke demonya. Nah, semua diawali dari halaman loginnya. Di sini sistem bakal ngecek username sama password yang dimasukkan. Terus disesuaikan sama data yang ada di database. Nah, yang menarik, sistem ini punya beberapa peran teman-teman, atau role pengguna. Ada admin yang punya akses penuh ke semua menu, termasuk ke kelola user, data user. Ada beberapa juga. Terus ada bendahara yang fokus pada pengelolaan kas, pemasukan, pengeluaran, sama iurannya. Dan ada anggota biasa yang aksesnya lebih terbatas, cuma bisa lihat informasi yang relevan buat mereka. Nah, bagian role kayak gini penting banget, soalnya ada keuangan itu data keuangan itu sensitif, nggak boleh sembarang orang bisa ubah-ubah angka pemasukan atau pengeluaran organisasi. Nah, di sini langsung saja kita login sebagai admin. Dan kita memasukkan juga passwordnya. Baik, langsung saja kita login. Nah, di sini begitu berhasil login, kita langsung disambut sama dashboard. Nah, di ini semacam ruangan kontrol utama. Nah, di sini kelihatannya ringkasan penting, ada total pemasukan, ada total pengeluaran,
Dan juga ada sisa saldo kas saat ini, jumlah anggota yang aktif, sampai beberapa anggota yang udah lunas iuran bulan ini dan berapa yang belum. Nah, di bagian bawah transaksi, pemasukan dan pengeluaran terakhir. Jadi pengurus bisa langsung tahu aktivitas keuangan paling baru tanpa harus buka menu lain satu-satu. Intinya begitu login kondisi keuangan organisasi langsung kebaca sekilas. Baik, teman-teman, kita lanjut ke data anggota atau ke menu anggota. Nah, di sini pengurus bisa nambah data anggota baru, mulai dari NIM, nama, divisi, tempat dia aktif, nomor HP, sampai status keaktifannya. Data yang sudah ada juga bisa diedit atau dihapus kalau memang sudah nggak relevan lagi. Nah, ini ada bagian yang menurutku paling seru, teman-teman. Dari aplikasi ini ada fitur rekomendasi karir berbasis AI. Jadi pengurus tinggal ngeklik satu tombol di data anggota tertentu. Terus sistem bakal kirim data anggota itu, nama, divisi, dan status keaktifannya ke langganan AI. Baik, di sini saya akan contohkan. Yang pertama adalah untuk tambah anggota. Nah, di sini kita bisa memasukkan NIM dengan memasukkan 32024 02055. Nah, dengan nama lengkap Suryani. Untuk yang di sini kita masukkan dia sebagai pengurus inti atau ketua. Nomor handphone 08135197903237. Terus di sini juga ada role di mana dia menunjukkan aktif dan tidaknya anggota tersebut. Terus kita simpan. Maka data anggota berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya di sini terdapat ada fitur hapus. Nah, dia akan bertanya yakin menghapus anggota ini, lalu kita klik OK. Terus data anggota berhasil dihapus. Selanjutnya juga terdapat ada edit. Di sini kita ubah contohnya seperti ini. Yang dari aktif kita ubah menjadi tidak aktif. Lalu kita simpan perubahannya. Lalu data anggota berhasil diperbaharui. Nah, yang paling serunya ini loh, teman-teman, yang saya bahas tadi. Di sini ada untuk rekomendasi. Nah, kita tunggu karena dia memerlukan sinyal. Yang kalau lancar dia akan cepat. Nah, kalau lelet itu akan lama ya, teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini dia akan menampilkan berdasarkan data organisasinya. Nama anggota dia Welda Lestari. Dia itu berdasarkan analisis rekomendasi AI terdapat akuntan keuangan. Nah, di sini dia menampilkan 2. Terus kita tutup. Selanjutnya kita ke halaman iuran anggota. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke menu iuran. Nah, ini biasanya jadi PR paling ribet buat bendahare. Kok bendahare sah? Ya Allah, salah ulang. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke menu iuran. Ini biasanya jadi PR paling ribet buat bendahara. Nagih iuran bulanan ke puluhan bahkan ratusan anggota satu persatu. Di aplikasi ini prosesnya disederhanain. Bendahara tinggal klik satu tombol buat generat tagihan iuran bulan berjalan, dan sistem otomatis bikin tagihan buat semua anggota yang statusnya aktif, nggak perlu diinput manual satu-satu. Dan sistem juga otomatis skip anggota yang udah punya tagihan bulanan itu biar nggak double, teman-teman.
Nah, begitu ada anggota yang bayar, bendahara tinggal buka data iuran itu, masukin tanggal bayar sama nominalnya, terus dia diproses. Yang keren, begitu diproses, data itu otomatis kecatat juga sebagai pemasukan kas. Jadi nggak perlu input 2 kali di 2 tempat berbeda. Nah, ini beneran ngirit waktu dan juga ngurangi resiko datanya beda antara catatan iuran sama catatan kasnya. Baik teman-teman, sekarang adalah tampilan pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, selain dari iuran, tentu saja ada transaksi keuangan lain, misalnya dana, sponsorship, penjualan, merchandise, atau pengeluaran buat kegiatan. Nah, semua ini dicatat dari menu pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, kedua menu ini dia punya alur yang mirip. Nah, di mana pengurus bisa nambah transaksi baru lengkap dengan target, keterangan, kategori, jumlahnya. Nah, semua transaksi ini juga bisa difilter berdasarkan rentan tanggal atau kategori tertentu. Jadi kalau butuh nyari transaksi spesifik itu tinggal enter aja, nggak perlu scroll manual satu-satu. Nah, data-data ini nantinya jadi bahan utama buat perhitungan saldo kas yang tampil di dashboard maupun laporan. Nah, saya jelaskan sedikit ya teman-teman, contohnya seperti ini. Di sini kita tinggal memasukkan tanggal, terus dari sampai tanggal berapa, di sini kita sampai tanggal 10 juga boleh. Terus kategori. Nah, di sini kita pilih ada dana hibah, terus kita cari. Maka riwayat transaksinya masuk pada tanggal 30 Juni 2026 itu ada dana hibah. Di sini juga bisa untuk mereset, terus dia akan kembali ke tampilan semula. Juga ada tombol edit, hapus, dan juga tambah pemasukan. Begitu juga dengan pengeluaran, dia hampir sama teman-teman. Di sini juga bisa difilter datanya dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa. Terus ada juga kategorinya di sini. Ada konsumsi. Terus kita pilih di sini konsumsi, terus kita cari. Nah, dia akan muncul pada tanggal 30 Juni 2026 itu ada transaksi keluar. Terus kita reset. Baik teman-teman, sekarang kita ke menu laporan keuangan atau laporan rekapitulasi kas. Untuk cetak-cetakan juga di sini dia. Nah, ini adalah menu yang paling ditunggu-tunggu pas musim laporan pertanggungjawaban menu laporan. Nah, di sini semua data pemasukan dan juga pengeluaran direkap dalam rentan waktu yang bisa ditentuin sendiri, mau per bulan, per periode kepengurusan atau custom. Nah, laporan ini menampilkan data transaksi, total pemasukan, total pengeluaran, sampai saldo akhirnya. Nah, kalau butuh versi cetak, ada halaman khusus cetak yang tampilan bersih tanpa navbar. Nah, jadi langsung bisa di print dari browser. Nah, kalau butuh format yang lebih fleksibel buat dilampirkan di laporan resmi atau diolah lebih lanjut, nah tinggal klik di export. Nah, dan sistem bakal nge-review file CSV otomatis lengkap dengan judul laporan periode sampai rincian pemasukan dan pengeluaran yang sudah dipisah rapi. Jadi nggak perlu lagi kita rekap manual pas mepet deadline. Nah, saya akan contohin di sini teman-teman. Di sini ada periode laporan dari mulai tanggal berapa. Kita masukin terus sampai tanggal berapa. Terus kita filter. Maka rincian pemasukan kas dan juga rincian pengeluaran kas itu akan keluar. Akan nampil di sini dengan nomor, tanggal, kategori, dan juga keterangan bahkan jumlahnya juga.
Nah, di sini saya juga akan menampilkan untuk data reset juga ada di sini. Terus kita filter. Oh, kita lupa, kita masukin lagi di sini dari tanggal 30. Terus kita filter. Terus di sini kita akan cetak laporan PDF atau print. Nah, ini adalah tampilannya. Jika terdapat ada laporan kas BEM atau UMKM, rincian pemasukan dan juga rincian pengeluarannya, dan juga ada saldo akhirnya. Terus untuk cetak laporannya, sini kita pilih PDF, terus kita save. Terus kita kas organisasi, terus kita save. Maka dia akan otomatis tercetak. Seperti ini tampilannya, teman-teman. Nah, ini adalah tampilannya ketika berhasil dicetak. Baik, selanjutnya kita ke export Excel menggunakan CSV. Nah, di sini kita juga ada aplikasinya yang otomatis langsung ke Excel. Dari tanggal berapa dan juga terdapat ada pemasukan, nomor, tanggal, keterangan kategori dan juga jumlahnya. Baik, selanjutnya kita ke manajemen user. Nah, ini yang terakhir nih, ada menu user. Nah, yang cuma bisa diakses sama admin saja. Nah, di sini admin bisa menambahkan akun baru juga buat pengurus lain untuk atur username dan juga passwordnya, sekaligus nentuin role-nya, admin, bendahara, atau anggota biasa. Nah, ada juga sedikit pengaman kecil di sini. Sistem nggak ngizinin admin buat menghapus akunnya sendiri yang lagi dipakai login. Jadi nggak ada yang kejadian tiba-tiba admin kehapus akses sendiri di tengah jalan. Di sini ada daftar akun pengguna, nama lengkapnya, dan juga user. Ada user, ada hak akses role-nya, dan juga ada aksi, ada edit, dan juga hapus, dan juga ada untuk tambah user. Baik, jadi itu dia tur lengkap dari sistem informasi keuangan organisasi yang aku bangun, mulai dari login dengan hak akses berlapis, dashboard ringkas, manajemen, anggota lengkap dengan rekomendasi karir AI, penagih iuran otomatis, pencatatan, pemasukan, dan juga pengeluaran, sampai laporan yang bisa dicetak dan diekspor. Nah, kedepannya aku masih pengen kembangin beberapa hal lagi, misalnya notifikasi otomatis buat anggota yang belum bayar iuran, atau grafik tren keuangan biar makin gampang dianalisis dari waktu ke waktu. Nah, kalau teman-teman punya masukan atau saran fitur atau mau diskusi soal pengembangan aplikasi ini, jangan ragu tulis di kolom komentar sini ya. Jangan lupa like, subscribe biar akun ini lebih makin berkembang. Dan juga aku ucapin terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih juga kepada dosen pengampu saya, Bapak Heldi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.